Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala khairil wara Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, ya gulam ihdar ayyara fi qalbika khawfa ghairihi aw raja'a ghairihi aw hubba ghairihi. Kata beliau, ihdar ayyara fi qalbika khawfa ghairihi aw raja'a ghairihi aw hubba ghairihi. Kata beliau, waspadai, hati-hati kata beliau. Waspadai jika kalian melihat di dalam hatimu, jika kalian merasakan di dalam hati kalian khaufa ghairihi, ada rasa takut kepada selain Tuhan, au raja'a ghairihi, atau kalian dapati, kalian merasakan di dalam hati kalian ada mengharap kepada sesuatu selain Tuhan, au hubba ghairihi, atau kalian rasakan di dalam hati kalian ada cinta kepada selain Tuhan. Alhamdulillah, di minggu yang kemarin telah kita kupas tentang makna khaufa ghairihi. Waspadai kalau kalian lihat di dalam hati kalian, kalian rasakan ada rasa takut kepada selain Tuhan. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah raja'a ghairihi. Waspadai jika kalian merasakan di dalam hatimu ada rasa pengharapan kepada selain Tuhan. Ar-raja, harapan. Secara etimologi makna raja ini, atau secara bahasa makna raja ini ialah mengharap atau pengharapan. Ketika kita mengharap sesuatu namanya raja. Ketika kita memimpikan sebuah pengharapan namanya adalah raja. Adapun secara terminologi atau secara istilah, makna raja ini ialah mengharap mendapatkan kasih sayang atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya ingin memperoleh kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah raja secara terminologi atau secara istilah. Inilah yang dimaksud para ulama sufi. Mereka mengartikan raja ini ketika seseorang itu mengharap akan kasih sayangnya dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ialah namanya raja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cukup sering menyebutkan kata raja ini dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah menyebut kata raja ini dalam Quran, kata Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Liman kana
yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallah katsira. Allah ada menyebut kata raja. Kata Allah, laqad kana lakum bi Rasulillah, sungguh ada dalam dirinya Rasulullah itu uswatun hasanah, suri toladan. Lalu dan dia memiliki keyakinan dan dia percaya bahwa segala permasalahannya pasti ada penyelesaiannya. Karena sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan ini dia itu berargumen dengan firman Allah surah Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya serta kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Orang optimis, dia selalu berpegang di antara dua hal. Dia selalu berpikir positif dengan segala sesuatu, dan dia meyakini bahwa segala permasalahan pasti ada akan jalan keluar, pasti ada kemudahannya. Dan dia berpedoman di surah Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Sedangkan orang yang raja ini selain optimis, dia pun juga dinamis. Dinamis ini selalu berubah menjadi lebih baik. Bahkan dia bisa berkembang menjadi yang terbaik. Karena dia berpatokan, berpedoman surah Insyirah di ayat 7 dan juga 8. Nah, jadi senteranya di situ. Kalau optimis, dia berpatokan Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Kalau orang yang dinamis, dia itu berpatokan Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila setelah selesai melakukan sebuah kebaikan, maka dia segera berusaha kembali untuk melakukan kebaikan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan malah dia berharap. Nah, jadi orang yang memiliki sifat raja pasti dua hal. Hidupnya selalu optimis dan juga dinamis. Ini luar biasanya orang yang Allah anugerahkan sifat raja atau sifat mengharap kepada keridhaan Allah dan juga karunia Allah. Hadirin wal hadirat jamaah. Ada di dalam Quran itu
ayat-ayat tentang masalah raja ini yang Allah gambarkan dengan beberapa karakter. Namun para ulama sufi, di antaranya Imam Haris Al-Muhasibi, seorang tokoh sufi di kota Baghdad. Beliau bernama Haris Al-Muhasibi. Beliau membagi 3 karakter harapan. Orang yang berharap itu, kata Imam Haris Al-Muhasibi, orang yang memiliki sifat raja ini pasti ada di antara 3 hal. 3 keadaan orang yang memiliki sifat raja. Imam Haris Al-Muhasibi bagi orang yang memiliki raja ini, sifat mengharap ini ada 3 orang, 3 golongan. 2 yang terpuji, 1 yang tercela. Jadi 2 yang terpuji, 1 yang tercela. Pertama, Imam Haris Al-Muhasibi, raja ini ialah orang yang beramal soleh. Dia itu shadiq, benar-benar bersungguh-sungguh beramal soleh. Dan juga mukhlis, dia itu ikhlas dalam beramal solehnya. Nah, di balik hal demikian, dia mengharap dia beramal soleh, dia shadiq dengan amalnya, dan dia mukhlis, ikhlas dengan amalnya. Setelah itu dia patokkan harapannya, ingin mendapatkan agar awalnya didapatkan sayang Allah. Ini golongan yang terpuji dan menempati rating yang pertama. Ada lagi yang kedua, orang ini lalu kasih sayangnya. Ini golongan yang kedua. Dan ini termasuk golongan yang terpuji, namun menempati rating yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Imam Haris Al-Muhasibi, ini yang tercela. Yang tercela ini ialah yang milik orang yang dan dia masih berkecimpung dalam dosa. Dia tidak tahu kepada Allah. Umur dengan dosa dan tidak taubat kepada Allah. Ketika Imam Ghazali ditanya demikian, beliau itu malah balik tanya. Kata beliau, pertanyaanmu ini seperti orang yang mempertanyakan, lebih enak mana roti dan juga air. Ketika orang menanyakan kepada beliau, wahai Imam Ghazali, lebih utama mana antara khauf dan raja? Beliau menjawab, kata beliau, pertanyaanmu ini seperti orang yang mempertanyakan, lebih enak mana antara roti dan air. Bagi orang yang lapar, itu pasti lebih enak roti. Namun bagi orang yang haus, pasti lebih enak air. Namun kata Imam Ghazali, ketika keduanya datang bersamaan, hausnya ada, laparnya ada, maka kedua-duanya, kata Imam Ghazali,
harus diasupkan secara bersamaan. Jadi antara khauf dan raja itu kalau datangnya bersamaan, kata beliau, maka itu orang pun harus diberikan asupan tersebut. Nah, antara khauf dan raja. Kalau datangnya lapar dan haus bersamaan, maka keduanya khauf dan raja ini harus diasupkan juga bersamaan. Namun kata Syed Abbas Al-Maliki, beliau pernah mengatakan, kata Syed Abbas Al-Maliki, kalau seseorang itu waktu masih muda, Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau itu pernah mengatakan, kata Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki, kalau seseorang masih dalam keadaan muda, maka alangkah baiknya lebih banyak sifat khauf atau takut. Karena orang-orang masih dalam usia muda, nafsu syahwatnya itu lebih kuat. Maka disuruh oleh Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki, disuruh beliau untuk memperbanyak sifat khauf. Namun bagi orang yang sudah usia senja, sudah tua, apalagi dalam waktu sakit, terutama lagi ketika waktu sakaratul maut, maka itu dipersuruh untuk memperbanyak sifat raja atau sifat harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inna zanni 'abdi bi," kata Allah. Aku menurut persangkaan hambaku denganku. Jika sangka baik ku berikan baik, jika sangka buruk ku berikan buruk. Jadi waktu kita sudah usia senja, apalagi kita dalam sakit yang tidak ada kunjung sembuh-sembuhnya, terutama waktu menjelang sakaratul maut kita, maka perbanyaklah sifat raja atau sifat harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakini bahwa rahmat Allah itu melebihi, lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Nah, ini alangkah baiknya orang demikian. Sini dulu ada pertanyaan.